ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan, saudara-saudara, Gerakan Cinta Masjid Kabupaten Karimun beserta seluruh jamaah salat Isya Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian dalam kitab Al-Lubab Sirus Salikin, masuk pada muka surat 27, masih dalam perbincangan ilmu, ya, fadilah ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Artinya, aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Bendaharaan maksudnya gudangnya ilmu. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku gudangnya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maksudnya pintunya, pintu ilmu. Oleh kerana itu, sebahagian besar daripada periwayatan ilmu yang halus-halus itu banyak melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij, ini kaum pelencong, Khawarij kaum pelencong, di zaman Nabi pun dah ada ini orang ni yang apa namanya itu, bermuka dua, diam-diam di belakang lain keinginannya, di depan Nabi keinginannya begini, setia, okey, tapi di belakang lain. Ini nanti di kemudian hari akan menjadi kelompok Khawarij. Tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu, dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah. Seorang betapa dijawabnya, maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahwasanya ia alim. Sungguh, alim sungguh, alim yang sebenar. Seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Jadi cerita ni 10 orang Khawarij yang tak suka kepada Sayyidina Ali, yang ada hasad di dalam hatinya, tapi apa boleh buat, yang gerinti Nabi. Jadi satu-satunya cara macam mana menjatuhkanlah. Macam mana menjatuhkan, tapi harus punya bukti. Ini kerja orang licik begitu, orang jahat, ya. Tapi harus ada bukti. Kalau tak ada bukti nanti tak dapat diterima publik. Hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Itu jawaban Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya,
Karena ilmu pusaka Anbiya dan harta pusaka Qarun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Tak susah mencari dalilnya itu. Mana lebih baik punya banyak ilmu atau punya banyak harta? Kata Sayyidina Ali, lebih baik punya banyak ilmu. Apa dalilnya? Kalau punya banyak ilmu awak, yang di tangan awak itu peninggalan Nabi, pusaka Nabi. Kalau punya banyak harta, yang di tangan awak itu peninggalan Qarun, Haman, Syaddad, Fir'aun dan seterusnya. Raja-raja jahat dahulu sebelumnya. Kemudian datang yang kedua. Berapa orang tadi ni tuan-tuan? 10. Satu lagi yang lewat. Pergi yang satu tu. Datang lagi yang kedua. Ini top skor ulama-ulama masa tu lah. Ulama-ulama kaum Khawarij masa tu. Kemudian datang yang kedua bertanya, ia seperti yang dahulu jawabnya, seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Ini orang kedua ni seolah-olah tak jumpa ini dengan orang yang pertama tadi. Hey Ali, saya nak tanya engkau ni, mana lebih baik punya banyak ilmu atau punya banyak harta? Kata Sayyidina Ali kepada orang yang nombor 2 ni, punya banyak ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu memelihara engkau, harta itu engkau pelihara. Ini jawaban Sayyidina Ali kepada orang yang datang kedua. Tak sama jawaban Sayyidina Ali kepada orang yang datang pertama tadi. Mereka ini kan mau menguji kehebatan Sayyidina Ali. Napalah sampai Rasulullah menyebut ini pintu gerbangnya. Siapa mau ilmu datang ke aku, tapi melalui pintu gerbang yang betul, ini dia. Kenapa sampai begitu? Sehingga kita ni ulama-ulama besar-besar ni tak berguna. Kita kena uji dia. Kalau dapat kita patahkan, ini dalil kita. Kita publikasi, kita ceritakan kepada orang. Yang kedua, datang, hey Ali, mana lebih penting ilmu atau harta? Lebih penting ilmu. Kenapa begitu? Apa dalilmu? Kalau kau punya ilmu, ilmumu itu menjaga engkau. Kalau kau punya harta, engkau kena jaga hartamu. Susah awak menjaga harta. Kalau punya ilmu tak, ilmu tu yang jaga awak. 2. Kemudian datang yang ketiga bertanya, ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Karena yang empunya harta banyak seteru. Dan orang yang empunya ilmu itu banyak tolan. Faham tak? Orang nombor 3 datang, macam tak pernah ketemu lah ni dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya ni datang dari jauh-jauh nak tanya awak tahu. Iya sila. Mana lebih penting ilmu dengan harta? Ilmu. Apa alasannya? Kalau engkau punya banyak ilmu, banyak kawanmu. Kalau punya banyak harta, banyak musuhmu. Cubalah. Kalau banyak harta, minta dia bagi, rasa pelit. Kalau nak membagi, pelit. Tak mau bagi, kedekut. Kalau tak bagi, dia marah. Kemudian datang yang keempat. Orang yang keempat datang. Kan tujuan orang ni, kita seolah-olah tak pernah ketemu, kita tanya ini Sayyidina Ali satu soalan. Kalau jawabannya hanya satu saja, sama jawabannya kepada si A, si B, si C kita yang 10 ni, maknanya dia biasa-biasa macam kita jugalah. Kenapa mesti dipilih Nabi dia?
Tapi kalau memuaskan jawabannya dalil kokoh tapi beza kepada setiap kita, berarti dia hebat. Kan itu targetnya. Datang yang keempat, bertanya ia seperti yang dahulu, maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta. Karena harta itu apabila engkau nafkahkan dia, kurang dia. Dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, bertambah dia. Tuan-tuan, maksud apa cakap Imam Ali ini, kalau harta macam mana pun banyaknya di tangan kita, dia menuju habis. Setinggi-tinggi, sebaik-baik cara menghabiskannya, dinafkahkan di jalan Allah. Itu sebaik-baik harta begitu, dibelanjakan di jalan Allah. Tapi berapalah harta yang sanggup kita belanjakan di jalan Allah? Dari angka yang kita belanjakan, sudah segitu, tidak akan bertambah besok. Tapi dari ilmu yang kita berikan kepada orang, kita belanjakan, kita ajarkan, itu akan bertambah. Kan sudah disebut Nabi, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang buka jalan menuju kepada surga, lalu dia jalan, orang lain pun jalan, dia membuka jalan, dapat pahala. Orang lain mengikut berjalan di atas jalan yang dia buka, dapat pahala, dan dia mendapat pahala sebesar pahala yang didapatkan orang lain, tanpa mengurangi pahala orang tu. Kembali. Kemudian datang yang kelima, bertanya seperti yang dahulu, maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu itu afdal daripada harta. Karena yang empunya harta itu seteru dengan yang punya harta itu diseru dengan nama bakhil dan dicela. Dan yang empunya ilmu itu diseru dengan nama besar dan mulia. Itu jawab Imam Ali, Sayyidina Ali kepada orang yang nombor berapa itu tadi? Nombor 5. Tinggal 5 orang lagi nih belum bertanya ini. Dah 5 bertanya. Kalau orang yang punya banyak harta, panggilannya itu 2. Kalau tak nama dia saja, nama plus si kedekut. Apa namanya itu? Bakhil. Itu kata Imam Ali begitu. Kalau orang yang punya ilmu, dia akan dipanggil dengan nama besar dan mulia. Tak usah jauh-jauh. Seorang ayah, kalau dia banyak membimbing anaknya, jangan membimbing orang, membimbing anaknya saja. Bertungkus lumus daripada kecil anak-anaknya dibimbing, dituntun, dinasihati, diajar. Itu besar budak-budak itu, mati ayahnya itu akan menjadi buah bibir mereka. Ayah kami dahulu, Masya Allah, tak berhenti-berhenti menasihat. Waktu nak makan malam tu, kejap, diam dulu semuanya. Dia mesti cakap nasihatnya ini, baru kami boleh makan. Itu diingat anak-anaknya kalau benda tu ada. Kalau benda tu tak ada, ya tak ada. Tidak berubah. Ayah kami jahat, ayah kami tak bagus, tak mau nasihat kami. Tak. Sekedar nama kebaikan itu tak ada. Tapi kalau harta tadi, kalau dia berbuat, syahwat orang tak pernah cukup. Udah bagi pun dia tetap kurang, maka bakhil. Karena kurang tu bakhil lah. Karena kurang banyak, orang minta banyak, dia tak bagi banyak, bakhil. Yang keenam,
bertanya seperti yang dahulu, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri. Kalau ilmu, kalau harta, kena jaga. Jangan letak di luar-luar, ditelap kawan. Harta kena jaga. Ilmu tak payah, tak hilang dia. Tak hilang, tak perlu tempat yang besar. Sehingga kata Imam Syafi'i, al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu di kepala, bukan di kertas. Kalau di kertas, di buku, kena jaga buku tu. Jangan kena hujan, jangan dimakan rayap, jangan, kena jaga. Sejarah Imam Ghazali menghafal kitab, ya begitu. Dalam suatu perjalanan dibawa-bawanya kitabnya. Dalam suatu perjalanan ditodong rampok. Mana duit? Tak ada duit. Geledah, memang tak ada duit. Yang ada apa? Inilah kitab-kitab saya ini. Karena marahnya hati si perampok ni, kitab-kitab itu pun dirosaknya, dikoyaknya, dibuangnya. Mulai sejak itu Imam Al-Ghazali bertekad, susah ini kalau ilmu ada di sini. Susah. Harus dipindahkan ini ke kepala. Jadi tak payah jaga-jaga dari maling, dari perampok. Sejak itu Imam Al-Ghazali bertekad menghafal semua kitabnya, kitab guru-gurunya. Baik, yang ketujuh bertanya, maka ia jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena yang empunya harta dihisab akan dia pada hari kiamat, dan yang empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Mana lebih hebat, lebih penting, banyak ilmu atau banyak harta? Kata Imam Ali kepada orang yang nombor 7 ni, penting banyak ilmu. Hisabnya ringan, bahkan menjadi penolong orang pun bisa, memberi syafaat. Karena syafaat Nabi datang ke dia, dia pun bisa memberi syafaat ke orang lain. Syafaat itu datang bukan saja dari Nabi, tuan-tuan. Itu wilayah akidah kita itu ya. Nabi itu syafaat terbesar, namanya syafaatul uzma. Tapi yang memberi syafaat yang kecil-kecil di bawah syafaat Nabi banyak lagi. Siapa itu? Para guru kepada muridnya, para pemimpin yang saleh kepada rakyatnya, tetangga kepada tetangganya, ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya. Seseorang yang punya fadilah besar kepada sahabatnya, kepada sekampungnya, kepada seperjalanannya, kepada orang yang berbuat baik kepadanya, ini saling ada syafaat. Apabila yang terakhir, barulah datang syafaat Rasulullah, syafaatul uzma, syafaat yang agung. Di antaranya itu yang sangat terkenal di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim, masuk Rasulullah ke neraka, mengorek-ngorek di neraka. Di antara manusia yang dihukum di neraka, apabila dia jumpai dari umatnya walau sudah hangus tapi tertinggal iman di jantung mereka, dia keluarkan. Yukhrij. Rasulullah keluarkan. Itu syafaat terakhir. Sebelum itu banyak lagi syafaat. Bantuan ayah kepada anaknya, bantuan anak kepada ayahnya. Bantuan hukama, pemerintah yang
saleh kepada rakyatnya, yang setia, bantuan rakyat yang setia kepada hukama yang saleh, yang jujur, yang ikhlas. Bantuan pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin. Bantuan ayah kepada anak, anak kepada ayah, ibu kepada anak, anak kepada ibu. Saling memberi syafaat. Bahkan syafaat yang lebih umum ialah Allah beri keringanan penduduk kubur atas doanya orang yang tengah sembahyang. Ada orang di dunia sembahyang, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wahai Allah, bagilah kami keselamatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wahai Allah, bagilah kesejahteraan, keselamatan atas semua hamba-Mu yang saleh. Kalau mati bawa iman, walau banyak dosa, itu masih di lingkaran saleh. Tapi banyak dosa, namanya fasik. Lalu kebagian orang itu sikit, dikurangkan sikit dosanya. Salat lagi si fulan, padahal yang mati ini dahulu tidak memusuhinya, tidak membencinya, dikurangkan sikit dosanya. Makanya kita dalam hidup kita usahakan jangan pernah kita ikut-ikutan memusuhi orang saleh. Apalagi orang yang berjalan di jalan yang hak. Jangan. Sekalipun kita tak berani menunjukkan diri ikut menolonginya, tapi kita pastikan diri kita tidak ikut di barisan yang memusuhinya. Karena kalau ikut kita di barisan yang memusuhinya, terputus doa orang saleh ke kita. Itu diajarkan Allah begitu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Oleh karena ajaran ini bacaan solat ini hadis mutawatir semuanya itu. Tidak perlu dipertikaikan itu. Semua yang kita baca di dalam solat itu sudah mutawatir semuanya itu. Minimal bacaan sunnahnya itu hadis-hadis sahih itu. Ini maksud yang disebut Nabi, umatku ini ada ramai yang masuk kubur. Waktu dikuburkan orang, dia mati, dia dikubur orang, masih bergelimang dosa, banyak bawa dosa. Tapi waktu bangkit besok di hari kiamat, dah bersih, dah putih bersih. Bertanya sahabat, kok bisa begitu ya Rasulullah? Ya, selama dia dalam kuburan, hari-hari dapat dia sedikit dari ibadahnya, salatnya, doanya orang saleh di dunia. Jadi bangkit dia besok bersih dia. Apa syarat dimiliki supaya masuk di posisi itu? Pastikan kita tidak membenci, memusuhi orang-orang yang berjalan di jalan yang hak. Kalau menolong, membantu itu tak semuanya orang mampu. Ada kalanya tak mampu, tergagah, tak mampu. Kalau mampu, alhamdulillah. Nahnu ansarullah, kita penolong Allah. Tapi pada satu waktu yang kita tidak mampu, jangan hilang di dalam. Lantaran jabatan awak, lantaran tugas awak, lalu awak ikut memusuhi kekasih Allah. Jangan. Itu menyebabkan terputusnya rahmat Allah dari dunia ke kuburan awak besok. Orang-orang saleh, orang-orang yang datang ke akhirat yang tidak memusuhi jalan yang hak di dunia, dia masih mendapat penghapusan dosa lagi, walau dah di kuburan dia. Itu yang dimaksud hadis. Sehingga dibangkitkan di hari kiamat dah bersih. Macam bayi baru lahir, dah ada dosanya, zero. Dah ada dosanya. Kemana dosanya yang banyak waktu dia dimasukkan ke kuburan? Habis sudah. Dihapus oleh pemberian orang-orang saleh semasa beribadat. Nah, itu yang apa tadi? Ketujuh. Sekarang ke-8. Yang ke-8 bertanya, jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu itu afdal daripada harta, karena harta binasa dengan lama masa dan ilmu tiada binasa dengan lama masa. Maksudnya, datang lagi orang ulama
kaum Khawarij yang ke-8. Mana lebih penting, ilmu atau harta? Ilmu. Apa alasanmu? Kalau ilmu makin lama makin mahal, makin diperlukan, makin baik. Kalau harta tak, makin lama tak diperlukan, makin usang, makin rosak. Mana bisa dibantah kalau akal sehat? Ya, itu sunnatullah, itu hukum akal. Tengoklah TV, ada TV di rumah tak? TV waktu dibeli, tahun berapa dibeli itu? TV yang di rumah tu tahun 90. Waktu dibeli tahun 90 itu bukan main, tahun tinggi, mutaakhir itu. Tapi sekarang menengoknya masih hebat lagi itu. TV tahun 90 segi 4 bersanggul belakang, dah hebat itu. Sekarang dah hebat itu. Dulu hebat itu, hingga awak pun lewat maghrib mau mengapanya, memasangnya. Tukang TV itu datang habis-habis asar, jadi setel sana, setel sini, setel sana, setel sini. Tok imam panggil tak ada ngah lagi. Hayya 'alas shalah, tak ada ngah. Udahlah tak apa. TV baru kan besok-besok bisa. Harta makin lama makin buruk, kata Imam Ali karramallahu wajah. Ilmu makin lama makin baik. Makin baik. Baik pada dirinya ketika dia amalkannya, makin lama makin baik. Baik pada orang lain ketika diajarkannya, makin lama makin baik. Jadi lebih bagus punya ilmu daripada punya harta. 8. Yang ke-9. Mana lagi? Kemudian datang yang ke-9-nya bertanya, ia maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajah, ilmu afdal daripada harta, karena harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Ilmu, kata Sayyidina Ali kepada orang yang ke-9 ni, ilmu itu melembutkan hati, harta mengeraskan hati. Maksudnya keras hati banyak harta ni tuan-tuan, mungkin dalam waktu yang singkat begini susah kita mencernanya, apalagi anak-anak muda ni susah mencernanya. Biar mudah begini je lah. Itu anak-anak kalau dari kecil, dari lahir dia sampai sekarang usia SD, kalau biasa dia tidur di dalam ruangan ber-AC, suruhlah dia tidur di dalam ruangan tak ada AC. Macam mana jadinya? Tak bisa tidur satu malaman tu. Tak tidur. Mengaruk dia. Tapi kalau anak yang tak biasa ber-AC, disuruh tidur dalam AC, bisa tidur tak dia? Makin nyenyak dia tidur. Itulah harta berbanding ilmu. Harta itu mengeraskan hati, ilmu itu melembutkan hati. Panjang ceritanya ini, harta mengeraskan hati, ilmu melembutkan hati. Bagaimana orang kalau ada dua-dua, ada hartanya, ada ilmunya, bagus, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan, andai kata awak suruh pilih harta apa pilih ilmu? Sayyidina Ali jawab, aku pilih ilmu. Kenapa? Karena ilmu melembutkan hati, harta mengeraskan hati. Tuan-tuan, orang kalau biasa senang itu tak tahu susah. Tapi kalau biasa susah disuruh senang, dia pandai, dia bisa. Tapi biasa senang, cobalah anak zaman sekarang yang gadis disuruh memasak pakai kayu apa? Kayu bakar.
Apa dia cakap? Ya, kalaupun tak cakap apa-apa dia, tapi jam 8 pagi disuruh memasak, agaknya pukul 2 baru makan gitu. Karena memang dia tak pandai. Tak pandai dia menghidupkan api dari kayu. Tapi anak yang biasa dengan menghidupkan api dengan kayu, disuruh pakai kompor, pandai tak dia? Lama tak dia bisa memasangnya? Tak lama. Sekali ajari saja pandai dah. Itulah culture manusia di dunia ini. Makanya konsep kesederhanaan itu dianut di dalam tasawuf kita. Guru utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejarah mencatat penumbukan tepung menjadi gandum, kan makanan Arab gandum. Gandum itu ditumbuk supaya halus, baru ditanak, dimasak, baru jadi makanan. Penumbukan gandum jadi halus itu setelah zaman Rasulullah. Karena Rasulullah menumbuk gandumnya tak halus sangat, jadi sahabat tak banyak yang mau, tak ada yang berani menumbuk sampai halus. Padahal halus sekali membuat mudah ditelan. Tapi karena Rasulullah tak membuat itu, kepatuhan para sahabat tak ada yang buat. Hikmahnya apa? Rasulullah ingin menunjuk kesederhanaan supaya sama bentuk makanan yang dimakan Rasulullah dan para sahabatnya dengan orang susah di sana, di tepi-tepi kampung sana. Sama-sama memakan gandum yang kasar. Baik, kemudian datang yang ke-10, ini yang terakhir ya. Berkata ia, ilmu afdal atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena yang empunya harta mendakwakan ketuhanan sebab harta, dan yang empunya ilmu mendakwakan kehambaan. Ini kepada orang yang ke-10 ini. Orang 10 ini satu rombongan ini di luar sana. 10 orang datang, 10 jawaban Sayyidina Ali terhadap soalan yang satu. Semua jawaban satu persatu merupakan jawaban final, jawaban yang tak bisa diganggu gugat kalau masih digunakan akal sehat. Harta kalau makin diperbanyak-banyak, ditumpuk-tumpuk, bisa menggeser orang mengaku dirinya Tuhan, kata Imam Ali karramallahu wajah. Tapi ilmu makin banyak membikin orang makin merasa hamba. Makin merasa hamba. Apa kata, tengok komentar Imam Asy-Syafi'i. Aku kalau berhujjah dengan orang pintar, tak pernah aku kalah. Tapi kalau berhujjah dengan orang goblok, aku kalah terus. Orang bodoh. Ada rupanya datang kepada Imam Syafi'i orang bodoh berhujjah. Banyak. Sedangkan ke Rasulullah datang. Artinya, ilmu membikin orang terang jalan. Ilmu membikin orang makin dekat kepada Allah, jauh daripada kemaksiatan. Itu 10. Kemudian mana tadi? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan selama hidupku. Maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Tuan-tuan, Allah punya rancangan. Sumbernya dari Nabi. Rancangan Allah lah. Nabi mencakapkan hadis di pangkal tadi. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Itu rancangan Allah.
Jangan tengok hanya sekedar itu lisan Nabi, cakap Nabi, kepandaian Nabi bercakap. Tak, tengok ke atasnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bercakap Muhammad itu sepatah kata pun kecuali semua cakapnya yang kami wahyukan ke dalam hatinya. Berangkat dari situ. Setiap hadis kita baca, kita dengar, dari situ datangnya. Subhanallah, ini cakap Nabi. Ini jangan main-main. Kalau cakap Nabi, pasti akurasinya 100%. Itu letak di dalam. Supaya datang kagum. Memang kita wajib mengagumi. Kalau datang kagum, ditunjukkan Allah kepada kita mukjizat hadis Nabi. Mari, satu. Yang kedua, tengoklah cakap Nabi tadi. Aku gudangnya ilmu. Ali ini pintunya. Pintu ilmu. Siapa yang mau ilmuku melewati pintunya? Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Para ulama mengambil pelajaran di sini. Yang pertama, ilmu itu bertingkat-tingkat. Itu yang pertama. Jangan ajarkan anak kelas 5, kelas 3 SD pelajaran anak SMP kelas 3. Jangan. Yang salah bukan budak tu, murid tu, awak yang salah. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Satu. Yang kedua, apa yang menjadi pelajaran dari cakap Nabi hadis di pangkal tadi? Ilmu ini musalsalah, bersilsilah. Agama ini bersilsilah. Jangan menuntun ilmu agama ini tak tahu silsilah. Ilmu ini dari mana awak dapat? Saya tak ingat lagi, tapi adalah pernah buku saya baca. Itu tidak bersilsilah. Itu bahayanya kalau tidak bersilsilah. Itu bisa saja masuk syaitan. Menguatkan di dalam hati kita. Membenarkan sesuatu yang tak benar. Jadi bersilsilah. Nabi yang mengajar bersilsilah. Aku inilah gudang ilmu. Lewat sini kamu. Nabi mengajar kita bersilsilah. Kemudian kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu kehendaku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan selama hidupku. Apa maksudnya itu? Itu mereka datang 10 orang. Lebih banyak pun datang, aku akan siapkan jawaban yang banyak satu seorang. Kalau hari-hari ini pun datang mereka itu, hari-hari ini aku siapkan jawaban. Ini bukan dikatakan sombong. Kenapa? Karena ada garanti Rasulullah di pangkal. Ini pintunya, dari sini kamu masuk. Imam Ali karramallahu wajhah hendak membagi tahu kepada sahabat pada waktu itu, Rasulullah menunjuk aku ni sebagai pintu gerbangnya ilmu, bukanlah suka-suka Rasulullah, mau-mau Rasulullah. Itulah yang diilhamkan Allah kepada Rasulullah. Itu isyaratnya selama hidupku. Maka datang mereka itu, masuk Islam mereka itu. Intaha. Tadinya niat buruk, niat menguji, nak cari kelemahan, tapi karena nampak mereka kebenaran cakap Nabi dan didorongkan oleh inayah Allah kirim kepada mereka, maka Allah dudukkan hidayah masuk Islam mereka. Jadi ini yang 10 orang ni cendekiawan-cendekiawan negeri pada masa itu, orang-orang pintar negeri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhuttu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berapa minit lagi waktu? 15. Barang siapa berpindah kerana belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia daripada tempatnya. Ini hadis sahih.
disahihkan oleh Ibnu Hibban, salah seorang peneliti hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga disahihkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal. Barang siapa pergi ke tempat menuntut ilmu, niatnya nak tuntut ilmu, kata Rasulullah, baru melangkah saja dia menuju tempat tu, diampuni Allah dosanya. Berarti perlu niat rupanya dari rumah. Perlu biar dapat fadilat ni. Tapi saya tadi Pak Ustaz niatnya bukan nak menuntut ilmu, nak ngebuburit, apa namanya itu, menghabiskan waktu ke coastal area, tahu-tahu jumpa kawan diajaknya ke sini, jadi ikut di majlis taklim. Tak apa, di situlah awak pasang niat. Di situ teringat, di situlah pasang niat. Di situlah awak dimasukkan di barisan yang diampuni dosa. Jadi siapa yang tak diampuni dosanya, dari datang sampai pulang tak ada niatnya menuntut ilmu, nah itu tak dapatlah dia. Jadi mulai bergerak dia dari tempatnya menuju ke tempat menuntut ilmu, sudah diampunkan Allah dosanya. Yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala, tapi dengan syarat sengaja aku menuntut ilmu, atau sengaja aku pergi ke majlis taklim fulan, niatku ya Allah hendak mencari ilmu yang engkau letakkan di dalam Al-Quran was Sunnah, yang diterangkan oleh nabimu, yang diamalkan oleh para pengikutnya, sahabat, tabi'in, supaya aku dapat mematuhimu. Panjang itu ya. Pendekkan. Sengaja aku pergi menuntut ilmu untuk mencari sukamu ya Allah. Itu pendek. Mencari ridha Allah, mencari suka Allah lah tu. Sengaja aku menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah, ridhamu ya Allah. Dah, itu je. Harus itu niatnya. Dihapus Allah dosanya yang lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum 'indallahi karama makrumun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan oleh kamu akan ulama, maka bahwasanya sesungguhnya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada malaikat-malaikat Allah dimuliakan, diperintahkan Allah itu dimuliakan Allah ulama itu. Makanya kita muliakan ulama, kita layan mereka, kita cium tangan mereka, karena kita disuruh oleh Rasulullah, bukan disuruh oleh mak bapak kita atau atuk kita, budaya kita, tradisi kita. Tak. Kita disuruh oleh Rasulullah. Ini menyuruhnya. Kalau Rasulullah yang menyuruhnya, itu siapa itu yang menyuruh Rasulullah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak bertutur sepatah kata pun, melainkan itu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Jadi kita menghormatkan para ulama melebihi daripada mak bapak kita, melebihi daripada anak cucu kita. Itu niatnya menjalankan perintah Allah lewat lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nak dicari apa? Ridha Allah, sukanya Allah. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar, ini Abu Hurairah cakap, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila benar khabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main berusaha ustaz tu mengkocok perut jamaahnya. Nah, itulah maksud. Masuk pada majlis ilmu dia itu main-main. Artinya apa?
ada usaha dari ustadz tu melawak-lawak supaya gelak jamaahnya. Nah, itulah maksud. Itu jelek, rendah. Kalau tak ada usaha ustadz tu, si jamaah tu saja yang mau gelak-gelak, lantaknya lah situ. Itu urusan dia lah. Bukan dicari-cari jalan macam mana supaya gelak. Memang dia tukang gelak, mudah gelak, suka gelak. Itu urusan dia. Ini yang dimaksud. Makanya kalau kita mengaji tuan-tuan di majlis ulama-ulama besar, berjam-jam kita mengaji, tak sempat kita gelak. Tak ada masa gelak, tak ada. Di majlis ulama-ulama itu. Ya, kalaupun ada sekali-sekali gelak, tapi bukan ikhtiar dia, usaha dia buat gelak. Kadang-kadang contoh-contoh ilmu itu saja yang membuat kita gelak. Permisalan yang dibuatnya itu membuat kita gelak, tapi tidak usaha dia membuat gelak. Itu yang dimaksud. Bersabda, mana tadi? Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila benar khabar-khabar orang alim pada majlisnya, satu, dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, tidak diusahakannya melawak-lawak, bermain-main, bersia-sia, mengkocok-kocok perut, niscaya menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimat yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi jamaahnya yang mendengarkannya hingga ke hari kiamat. Hingga ke hari kiamat. Bukan sehari saja, sebulan saja tak. Tapi Pak, orang yang belajar tu tak ada lagi di situ, dah mati dia, dah kami kuburkan kemarin. Tugas malaikat itu tak berhenti. Walaupun sudah meninggal si jamaah itu. Karena dia ditugaskan Allah meminta ampunkan kepada setiap orang yang ada di dalam majlis itu hingga ke hari kiamat. Sekalipun orang itu sudah pindah ke akhirat. Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah. Anda kenal Abu Hurairah? Yang bercakap ni, dia mencakapkan cakap Nabi. Tapi siapa dia? Abu Hurairah. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah dalam suka dan duka. Orang yang paling banyak meriwayat, salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Baki 10 minit lagi. Masuk kita ke sesi tanya jawab. Sesuatu yang nak disampaikan berkaitan dengan kajian yang sudah kita bincang atau di luar daripada itu yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagaimana Ustaz terangkan tadi mengenai ilmu, Ustaz, sudah panjang lebar mengenai Ustaz ilmu ini, padilah-padilahnya, kelebihan-kelebihannya, Ustaz. Tapi orang sekarang berat untuk duduk, Ustaz, untuk duduk di majlis ilmu. Pada kelebihannya saja sudah sering disampaikan, Ustaz, kelebihan ilmu. Jadi orang yang duduk di majlis ini, Ustaz, apakah didudukkan Allah, hidayah dari Allah, atau karena suasana, Ustaz, ya, karena orang ilmu ini. Yang kedua, bagaimana, apakah apa tadi orang yang duduk orang di yang duduk ilmu ini, Ustaz, ya kan? Apakah karena berat kan, apakah duduk orang ini karena didudukkan Allah, ya, atau hidayah dari Allah Taala, atau kena suasana saja, Ustaz? Itu yang kedua. Yang kedua, orang sudah nuntut rutin untuk ilmu. Dia bisa membantu orang, menyelamatkan orang, macam pimpinan yang soleh, dia bisa rakyat, bisa membantu rakyatnya yang soleh. Begitu juga sebaliknya, rakyatnya yang soleh bisa membantu pimpinan yang soleh. Tadi Ustaz sampaikan dari anak yang soleh bisa membantu orang tua yang soleh, bapak yang soleh bisa membantu anaknya soleh. Satu yang saya punya tanya kan, bagaimana sekarang istri yang soleha bisakah membantu suaminya, atau sebaliknya, Ustaz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama itu jawabannya, jangan cukupkan ikhtiar zahir.
untuk mengharapkan orang bisa beramal, bisa bersama-sama kita beramal, bisa bersama-sama kita memahami dan mengamalkan ilmu yang kita bincang ini, ilmu yang diletakkan ulama di kitabnya ini. Jangan kita harapkan ikhtiar zahir saja. Ikhtiar zahir kita fahami bersama-sama, kita amalkan dan kita ajak kawan mengamalkannya, itu ikhtiar zahir. Ikhtiar batin wabil khusus bagi orang tua, bagi guru, bagi orang tua, bagi penganjur-penganjur, bagi pengurus-pengurus, tambahkan ikhtiar batin. Bangun tengah malam, bercakap kepada Allah, ya Allah, ini majlis kami ini majlis yang saya pimpin ini, yang saya urus ini, ya Allah, orangnya udah sekian. Ini masjid yang rutin kami salat berjamaah di situ, ya Allah, orangnya kami sekian. Bagilah kami inayah supaya kami bisa melangkah dari sekadar berilmu, tahu, faham kepada mengamalkan. Itu kita tambah. Karena kalau dikirimkan Allah itu inayah, kita tak hanya sekadar tahu, faham, mengerti, tapi tidak mengamalkan. Melainkan kita bisa melangkah mengamalkan. Jadi kita tambahi ikhtiar batin. Ikhtiar zahir, inilah dia. Buka pengajian, ajak kawan-kawan, ajak duduk. Bagi yang ada bini, bawa bini. Kalau ini banyakan lajangnya nih, maka tak ada bininya nih. Bagi yang ada bini, bawa bini. Karena memang kewajiban kita mengajarinya. Yang udah ada anak, bawa anak. Tapi tak cukup itu ikhtiar zahir. Ikhtiar batin, pengurus-pengurus, ketua-ketua, pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin, mereka kena bangun malam memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menggenggam hati kawan-kawan tu, jamaah-jamaah tu, mereka sudah faham, ya Allah, dah tahu ilmunya, ya Allah. Kalau Engkau kirimkan selangkah lagi inayah, mereka bisa mengamalkan yang sudah mereka tahu. Kirimlah kepada mereka inayah, kepada kami, ya Allah, supaya kami sama-sama dapat mengamalkan. Itu ikhtiar kita juga, ikhtiar batin. Kemudian yang kedua tadi, soalan yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Lupa saya, apa tadi? Iya, syafaat dari istri ke suami bisa tak itu di akhirat? Bisa. Itu diterangkan di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili, Tuan Guru Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengumpulkan hadis-hadis tentang syafaat itu dan level-levelnya di dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili. Dikumpulkannya di situ hadis Nabi. Syafaat setiap orang kepada orang akan ada, tapi tingkat besar kecilnya disesuaikan dengan fadilatnya, kelebihannya. Kalau istri itu istri yang soleh, tinggi kesolehannya, amal ibadatnya tinggi, jauh lebih baik akidahnya, syariahnya, tasawufnya jauh lebih baik dari suaminya, tapi suaminya juga tidak keluar daripada as-salihun, hanya rendah sikit, dia akan bantu itu, dia akan bagi syafaat itu. Makanya kalau kita yang tua-tua ni, kalau mau nikah lagi, carilah yang soleh lagi, cari yang soleh. Kalau maulah, kalau tak mau, kalau rasa berat jangan. Jadi ada syafaat dari istri kepada suami, dari suami kepada istri, ada syafaat dari guru kepada murid, dari murid kepada guru, bahkan dari pengurus negeri, pemimpin negeri kepada rakyatnya. Kalau dia saleh itu pemimpin, berjatuhan syafaat. Dari rakyat yang saleh kepada pemimpin yang saleh, berdatangan syafaat. Yang terakhir syafaat Rasulullah, itu syafaat yang uzma, terbesar. Next, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sila. Barakallahu fikum Buya. Buya, supaya kami tidak salah paham tadi Buya atas jawaban Imam Ali tentang lebih afdol ilmu daripada harta. Jadi pertanyaan kami itu Buya, dalam kondisi saat ini lebih afdol kami menuntut ilmu atau mencari nafkah? Itu satu Buya. Itu satu. Yang kedua, ilmu memberikan syafaat tadi Buya kata Imam Ali bagi kita yang menuntut ilmu. Jadi saya pernah dengar atau pernah baca suatu kalimat Buya, ilmu ini akan menuntut kita balik di akhirat kelak, karena ilmu itu tersedia di dunia tapi kita tidak ingin menuntutnya. Bagaimana itu Buya? Terus yang ketiga Buya, terakhir, pertanyaan kajian Al-Hikam tadi Buya, cuma karena waktu pendek jadi tak sempat bertanya. Bagaimana hukumnya orang tua memasukkan anaknya ke sekolah yang berbeda akidah? Insyaallah. Barakallahu fikum ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu semuanya berapa menit lagi? Karena ada 3 soalan nih. Berapa menit lagi? 6 menit. Kalau 6 menit, saya mulakan menjawabnya dari soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, yakni apa hukumnya menyekolahkan anak kepada institusi atau sekolahan yang kita tahu berbeza akidah atau berbeza syariah, akidah, syariah, akhlak atau tasawuf. Ini 3 ni isi Islam tu ini. Inilah isi Islam tu. Kalau dibedah itu Quran dan hadis isinya 3. Makanya fardu ain wajib menuntut yang 3 ni, menuntut tauhid, menuntut fikih, menuntut tasawuf, wajib. Sepakat semuanya ahli ilmu sepakat semua menuntutnya ini wajib. Karena menuntutnya ini berarti menuntut Islam. Meninggalkannya ini meninggalkan Islam. Jadi berbeza salah satu akidah, syariah atau akhlak atau tasawuf, kita tahu berbeza. Sepakat semuanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah haram, bahkan itu haram yang sangat tinggi. Mendatanginya itu apalagi menyerahkan anak ke situ. Kenapa haram tinggi? Haram kuadrat. Haram kuadrat. Kenapa haram kuadrat? Karena pada urufnya, pada adatnya, anak yang engkau bawa ke situ itu akan melahirkan zuriat, anak, cucu mulai itu. Dia anaknya itu pun akan melahirkan zuriat, anak, cicit mulai itu. Cucumu, cicitmu, semuanya kelakuannya yang akidahnya melencong dari akidahmu, maka engkau akan memikul sebesar dosa pelencongan yang mereka pikul. Itu makna daripada man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau kau buka jalan yang kau buka itu jalan yang baik, yang saleh, kau dapat pahala. Dan orang yang menjalaninya akan mendapat pahala, dan pahala yang mereka dapatkan sebesar itu diberikan kepadamu tanpa mengurangi bahagian mereka. Tapi kalau kau buka jalan yang membangun dosa, kau dapat dosa dari jalan yang engkau buka, lalu orang lain berjalan dapat dosa, sebesar dosa yang mereka dapat akan diberikan kepadamu tanpa mengurangi bahagian mereka. Teruslah itu, anakmu tersesat lantaran engkau hantar ke situ. Cucumu tersesat lantaran menganut paham ayahnya dah betul, lalu cucumu menganut itu. 2 engkau pikul. Cicitmu merasa betul lantaran ayahnya cucumu itu dah betul, lalu engkau pikul. Teruslah itu ke bawah. Oleh karena itu, jangankan hendak menghantar lagi, sudah di dalam pun anak kita, karena berubah haluan institusi ini. Dulu tak begitu ini tauhidnya ini, dulu tak begitu ini fikihnya ini, sekarang baru berubah ini, cabut. Sekarang berubahnya cabut. Apalagi yang dari awal kita dah tahu, memang dari awal kita dah tahu menolak mazhab ini menolak mazhab. Misal kita dah tahu
baca buku sudah diterjemah itu ke dalam bahasa-bahasa terkemuka, buku tulisan Asy-Syahid Profesor Dr. Ramadan Al-Buti dalam kitabnya yang berjudul Al-Mazhabiyah. Menolak mazhab saja pun satu institusi itu sudah cukup alasan kita untuk meninggalkannya. Menolak mazhab saja sudah cukup alasan kita untuk tidak mendekatkan anak kita ke situ. Kenapa? Profesor Dr. Ramadan Al-Buti menulis Al-Mazhabiyah, judul bukunya. Kalau diartikan ke bahasa kita, tunjukkan dalilmu kenapa kau tak bermazhab. Itu arti judul itu. Kemukakan dalilmu kenapa kau tidak bermazhab. Di dalamnya itu dia tulis, barang siapa bisa mengamalkan Islam ini tanpa bermazhab, dia tengah menceritakan kebodohannya kepada publik. Orang yang paling bodoh pun akan mengetahuinya bahwa dia orang paling bodoh. Hari ini kampus-kampus kita bangga dengan tidak bermazhab. Bukan kampus kita, kampus mereka. Entah di mana-mana lah. Bangga tanpa bermazhab. Diambil ilmu orang ni, ditendang orang ni, baru ilmunya dikatakan ilmu kita. Itu hakikat tidak bermazhab. Kembali ke pangkal karena keterbatasan waktu. Soalan yang nombor 3 itu jawabannya adalah jangankan kita tahu, yang sudah di dalam pun anak kita belajar, belakangan berubah dia, saat itu wajib tarik, cabut. Apalagi memang dari awal kita dah tahu. Pengumuman. Siapa yang punya ijazah SMA, ada hafalan Qur'annya sikit-sikit, mari datang ke kami. Kami akan kuliahkan di Timur Tengah, S1, S2, S3. Berebut anak-anak dari negeri kita. Orang taman SMA yang dicari. Dalam hati orang-orang tua kampung-kampung, bukan tinggalnya di kampung, akalnya akal kampung-kampung. Bukan tinggalnya di kampung-kampung, dia tinggal di kota besar, tapi akalnya masih primitif. Dalam fikiran orang tua-tua yang punya anak SMA, ada hafalan Quran sikit-sikit, wah, alhamdulillah, kesempatan lainnya anak saya dikuliahkan S1, S2, S3, alhamdulillah, padahal tak tamat pondok pun. Memang tak mau orang tu menerima tamat pondok, apalagi tahu dari pondok yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tak mau itu menerima. Apalagi dia tahu datang dari pondok yang mempelajari nahwu, sharaf, mantik, bayan, balaghah, qawaid, mustalahul hadis, tak mau dia menerimanya itu. Karena akan menjadi musuh besok itu di sana. Tak bisa dicuci itu otaknya itu. Yang bisa dicuci tamat SMA. Ada hafalan Quran sikit-sikit. Mak bapaknya izin, wah itu mantap itu. Masukkan ke karantina 1 tahun, dilatih berbahasa Arab, kuliah. Nanti pulang-pulang doktor. Doktor, S1 di tangannya, S2 di tangannya, S3 di tangannya. Pulang-pulang agamanya agama orang nih lah. Agama orang nih, bukan agama Islam, agama orang ini. Yang beribu tahun dianut, kalau orang ni tak setuju, tak jadi itu. Tak jadi itu. Coba tengok. Kesepakatan umat Islam mulai dari tahun 200 Hijriah sampai ke hari ini. Apa yang diteliti 6 orang terbaik ini, itu disepakati umat Islam kebaikannya. Siapa ini 6 orang? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, minimal. Sebahagian memasukkan lagi Ahmad ibnu Hanbal dan seterusnya. Apa yang disepakati 6 orang ni tentang hadis itu diterima umat Islam. Kalau sahih kata Bukhari, kata Muslim, Abu Daud, Tirmizi atau Nasai atau Ibnu Majah, sahih kata umat Islam. Tahu-tahu datang orang ni ke sini aja lah ditunjuk,
Biar ada orangnya. Kalau tak ada orangnya macam mana nak cerita? Tahu-tahu datang orang baru nih yang disahihkan Imam Bukhari, bagi dia tak dhaif. Siapa rupanya dia? Cuba pelajari dia. Di mana dia ni belajar? Gurunya siapa? Sanad hadisnya mana? Silsilah ilmunya mana? Mentok. Mentok. Tapi orang-orang tua, mak bapak di kota-kota gitu bangga dalam bimbingan orang nih, anaknya dari S1, S2, S3, atau dalam bimbingan institusinya bangga. Bangga. Kenapa? Karena kepala awak kering. Kering kepala awak. Tak mahu awak melihat suasana. Al-Quran memerintahkan pada kita, fas'alu ahlat zikri. Mau menyekolahkan anak, bertanyanya kepada ahlat zikri, para ulama. Ini macam mana? Hei para ulama, ini keilmuannya macam mana ini? Yang mendhaifkan hadis yang disahihkan Bukhari ini keilmuannya macam mana ini? Tanya. Jangan tak tanya awak buat putusan sendiri. Faham ya? Jangan buat putusan sendiri. Ini perkara besar. Ketika Anda memutuskan anak awak diterima, Anda izinkan dibawanya ke sana, Anda telah menambah jumlah penggunting agama di negeri ini. Panennya bukan di zaman Anda, di zaman dia anak itu besok setua Anda. Di waktu itu mungkin Anda sudah mati, tapi Anda punya andil besar dalam merosakkan agama di negeri ini. Karena anak awak itu bukan jadi orang kecil itu nanti balik, dia sudah pikul doktor, dia akan dibesarkan orang yang di barisannya. Di ketika itu siapa yang membuka jalan, dia akan memikul dari orang yang berbuat dan dari yang dia buat. Itu saja, barangkali satu saja yang terjawab karena keterbatasan waktu. 2 soalan lagi nantilah kita jawab waktu pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih ahlina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.